Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja selalu bikin penasaran. Dubai. Iya kan? Kota ini bener-bener luar biasa. Kita bakal sama-sama menyelam lebih dalam, jauh melampaui gemerlap lampu dan fasad gedung-gedung kacanya untuk benar-benar memahami realitas dan mesin penggerak dari kota yang direkayasa sedemikian rupa ini. Nah, sebelum kita ngomongin kemegahannya, coba bayangin angka nih dulu. 47,3 derajat Celcius. Gila kan? Ini bukan suhu yang main-main loh. Ini rekor suhu tertinggi yang pernah tercatat di sana. Angka ini dengan sangat jelas ngegambarin kondisi alam padang pasir Arabia yang super ekstrim, panas, kering kerontang, dan sama sekali nggak kenal ampun. Tanpa sumber air alami dan cuma dikelilingi lautan pasir, bisa ngebangun apapun di wilayah ini sebetulnya udah jadi sebuah keajaiban rekayasa tersendiri. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Wajah modern kota Dubai. Kalau ngomongin Dubai zaman now, yang kebayang pasti kota hipermodern, tempat kumpulnya para triliuner, betul? Dubai ini bukan cuma kota metropolitan biasa, tapi kota terpadat di Uni Emirat Arab dengan ambisi yang benar-benar di luar nalar. Coba bayangin, kota ini punya jumlah hotel bintang 5 terbanyak kedua di seluruh dunia. Dan pastinya yang paling ikonik ini adalah rumah buat Burj Khalifa, bangunan tertinggi di bumi. Berdiri kokoh di atas fondasi pasir. Ini benar-benar bukti nyata dari skala ambisi dan kemewahan yang susah dicari tandingannya. Tapi, gedung-gedung pencakar langit raksasa itu nggak turun dari langit begitu aja. Kita lanjut ke bagian kedua, dari mutiara ke mega proyek. Kontras masa lalu kota ini tuh ekstrim banget. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada beton dan kaca elit, area ini sebetulnya cuma rawa mangrove. Iya, cuma rawa. Bertahun-tahun kemudian, tempat ini pelan-pelan berubah jadi desa nelayan kecil yang ekonomi utamanya bertumpu pada ekspor mutiara. Tapi bencana datang. Pas depresi besar tahun 1920-an menghantam dunia, industri mutiara mereka ikut hancur lebur. Butuh tekad yang benar-benar sekuat baja dari para pendahulunya untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan ekonomi dan kondisi alam yang keras ini. Biar kebayang, kita telusuri garis waktu kebangkitan mereka. Tahun 1833, dinasti Al-Maktoum mulai ambil alih pemerintahan. Tapi, titik balik yang sesungguhnya itu baru kejadian di tahun 1966, waktu minyak bumi ditemuin. Gak lama setelah itu, di tahun 1971, Dubai bareng 6 emirat lainnya sepakat membentuk Uni Emirat Arab. Terus, tahun 1979, mereka ngambil langkah super berani dengan ngebuka zona bebas Jebel Ali. Lompatan dari sekedar desa nelayan jadi pusat perdagangan global dalam waktu kurang dari 150 tahun ini sangat-sangat eksplosif. Terus, apa sih efek langsung dari penemuan minyak itu? Jawabannya ada di angka raksasa ini, 300%. Penemuan emas hitam ini memicu ledakan demografi yang luar biasa banget. Cuma dalam kurun waktu antara 1968 sampai 1975, populasi kota meroket sampai 300% karena masuknya pekerja asing besar-besaran. Nah, ini dia momen krusial di mana cetak biru demografi Dubai yang kita lihat hari ini mulai terbentuk. Sekarang pertanyaannya, apa benar Dubai murni hidup foya-foya dari uang minyak? Kita bongkar di bagian ketiga, mesin ekonomi tanpa minyak. Banyak orang di luar sana ngira Dubai itu murni digerakkan sama minyak. Padahal kalau kita lihat data PDB tahun 2005, sektor minyak dan gas yang sering dikira jadi nadi utama itu cuma nyumbang kurang dari 6%. Di sisi lain, sektor real estate dan konstruksi malah mendominasi di angka lebih dari 22%, terus disusul kuat sama perdagangan dan keuangan. Distribusi data ini secara telak mematahkan mitos kalau ekonomi Dubai itu 100% jalan pakai bensin minyak bumi. Jadi, kenapa mereka sampai muter haluan seagresif itu? Ada satu kutipan dari laporan yang nyebutin gini. Cadangan minyak Dubai telah berkurang drastis dan diperkirakan kosong dalam 20 tahun mendatang. Simpel banget alasannya, tapi sangat menakutkan. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Diversifikasi besar-besaran mereka ke dunia properti dan pariwisata itu bukan sekedar hobi nyari sensasi, tapi sebuah kebutuhan eksistensial mutlak supaya mereka bisa tetap bertahan hidup ke depannya. Dan salah satu sekoci penyelamat utama buat ekonomi mereka adalah pelabuhan Jebel Ali yang dibangun tahun 1979 tadi. Asal tahu aja, ini bukan pelabuhan sembarangan. Ini adalah pelabuhan buatan terbesar di dunia. Strategi dinasti Al-Maktoum yang agresif untuk membangun pelabuhan raksasa dan zona perdagangan bebas inilah yang pada akhirnya menyelamatkan dan menjamin roda ekonomi Dubai tetap muter kencang pasca era puncak minyak.
Nah, untuk mastiin kota raksasa ini bisa berfungsi normal tiap hari, pastinya butuh tenaga manusia yang nggak sedikit. Kita masuk ke bagian keempat, realitas demografi dan sosial. Fakta demografi dari tahun 2006 ini mungkin jadi salah satu yang paling mencengangkan dari semua bahasan kita. Percaya atau enggak, warga asli Emirat itu sebetulnya adalah minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri. Persentasinya cuma sekitar 17%. Angka ini kalah jauh banget dibandingin sama ekspatriat dari Asia Selatan. Pekerja dari India aja mendominasi sampai 51% dari total populasi. Inti dari fakta ini jelas banget. Mesin yang benar-benar menggerakkan kota modern ini adalah punggung para pekerja asing. Kondisi demografi hasil impor ini akhirnya nyiptain perpaduan sosial yang super unik. Di satu sisi, kita disuguhin sama keberagaman budaya kosmopolitan kelas atas. Mulai dari konser bintang Hollywood, hiburan Bollywood yang megah, sampai acara olahraga elit global. Tapi, di sisi sebaliknya, Dubai sangat amat bergantung pada tenaga fisik manusia. Tercatat ada sekitar 250.000 buruh konstruksi yang dipekerjakan secara khusus cuma untuk mewujudkan megaproyek itu, di bawah teriknya matahari gurun pasir. Mengingat betapa masifnya jumlah tenaga kerja ini, kita jadi dihadapkan sama dua sisi cerita yang saling bertolak belakang. Secara netral, kita lihat referensi literaturnya. Di satu sisi, Konstitusi Uni Emirat Arab, pasal 25, menjanjikan perlakuan sederajat tanpa memandang ras atau kebangsaan. Tapi di sisi lain, laporan dari organisasi pengamat seperti Human Rights Watch mendokumentasikan temuan bahwa kondisi kehidupan yang dialami sebagian buruh migran ini dinilai lebih buruk dari manusia. Ini adalah kontras mendalam yang bersembunyi di balik gemerlapnya lampu-lampu kota. Dan kondisi di lapangan ini juga pernah memicu ketegangan sosial yang terdokumentasi. Misalnya nih, pada tanggal 21 Maret 2006 pernah terjadi rentetan protes dari para pekerja yang lagi ngebangun Burj Dubai, yang sekarang kita kenal sebagai Burj Khalifa. Protes ini dipicu oleh masalah-masalah harian kayak jadwal bus jemputan dan kondisi kerja mereka secara umum. Fakta ini secara objektif ngasih kita gambaran utuh bahwa, ya di balik setiap rekor dunia yang pecah, selalu ada dinamika operasional manusia yang sangat kompleks di bawahnya. Akhirnya, kita sampai di penghujung pembahasan. Kita udah lihat bareng-bareng gimana sebidang rawa mangrove berhasil disulap jadi salah satu kota metropolis paling mentereng di dunia. Digerakkan sama ambisi tanpa batas, zona perdagangan bebas, dan tentunya tenaga dari jutaan pekerja asing. Tapi, dengan cadangan minyak yang makin mengering dan ekosistem buatan yang sangat bergantung pada suntikan investasi dari luar, ada satu pertanyaan buat kalian. Mampukah Dubai terus mempertahankan ilusi dan keajaibannya di tengah kerasnya padang pasir ini? Seberapa jauh sih rekayasa manusia bisa bertahan menantang alam? Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya, dan tetaplah haus akan informasi.